Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jihan Fahria Karim dengan NIM 2021 050 101 099. Saya dari kelas C Prodi Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sistem Operasional Perbankan Syariah. Baik, di sini saya akan menerangkan 3 pembahasan materi. Yang pertama, fungsi bank syariah, yang kedua, instrumen penghimpunan dana bank syariah, dan yang ketiga, produk jasa perbankan syariah. Yang pertama adalah wakalah. Akad wakalah adalah suatu perjanjian berupa kesepakatan adanya suatu pelimpahan kekuasaan atau mandat dari pihak pertama dan pihak kedua. Berbagai hal yang diwakilkan. Adapun contohnya adalah transfer uang. Proses transfer uang ini adalah proses yang menggunakan konsep akad wakalah. Prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai al-muwakil terhadap bank sebagai al-wakil untuk melakukan permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain. Selanjutnya yang kedua adalah hawalah. Hawalah adalah pengalian atau penagihan utang dari orang yang berutang kepada orang yang menanggung utang tersebut. Contohnya seperti Ahmad meminjamkan uangnya 2.000 kepada Bobby, sedangkan Bobby memiliki utang terhadap Cepet dengan jumlah yang sama, yakni 2.000. Dan ketika Ahmad menagih utangnya terhadap Bobby, Bobby berkata, "Si Cepet memiliki utang sejumlah 2.000 kepada aku dan engkau dapat menagih kepadanya." Tetapi hawalah hanya dapat terjadi apabila terdapat sebuah kesepakatan di awal di antara ketiganya. Dan yang ketiga adalah sarf, adalah kesepakatan dalam transaksi jual beli di antara dua valuta baik yang sejenis maupun dengan mata uang negara lain. Adapun contohnya seperti Faiza memiliki uang rupiah sebesar 225.000. Faiza ingin menukarkan uang tersebut dengan mata uang dolar. Di hari itu nilai kurs beli sebesar 15.000. Maka jumlah dolar yang didapatkan oleh Faiza adalah sebesar 15 dolar. Selanjutnya card. Card adalah peminjaman tanpa mensyaratkan suatu apapun dalam jangka waktu tertentu dan bank tidak diperkenankan untuk meminta imbalan. Adapun penjelasan di bawah ini merupakan sumber-sumber transaksi berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, Kaidah Fikih dan Fatwa DSN MUI. Adapun contohnya adalah ketika seorang meminjam uang sebesar 10 juta rupiah dan pihak pemberi pinjamannya hanya memintanya untuk melunasi jumlah uang yang dipinjamkan saja selama periode waktu tertentu. Selanjutnya ran. Ran adalah berutang atau meminjamkan sesuatu yang disertai dengan penyerahan jaminan tertentu. Adapun contohnya adalah seseorang yang menggadaikan surat kendaraan dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman. Selanjutnya kafalah. Jaminan yang diberikan oleh seorang kafil kepada pihak ketiga yang mengutangi untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang berutang. Adapun contohnya adalah jaminan yang diberikan oleh seorang kafil pihak ketiga yang mengutang untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang berutang. Dan slide selanjutnya adalah produk penghimpunan dana, giro syariah, deposito syariah, dan tabungan syariah. Yang pertama, giro syariah adalah salah satu produk bank syariah yang termasuk kategori simpanan atau penghimpunan dana atau funding. Yang kedua adalah deposito syariah, adalah produk investasi dalam bentuk simpanan berjangka yang terbebas dari riba. Karena berjangka, deposito syariah lebih menguntungkan daripada simpanan syariah. Hal ini terjadi karena bank syariah mengelola dana nasabah yang tertahan tersebut. Dan yang ketiga adalah tabungan syariah, adalah layanan pinjaman uang yang ditawarkan pihak bank kepada nasabahnya, baik oleh bank syariah maupun bank konvensional. Transfer. Transfer salah satu produk dan layanan jasa yang paling populer digunakan oleh masyarakat. Transfer juga adalah kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkasso yang ditagih oleh bank yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah. Selanjutnya inkasso. Inkasso sebuah layanan bank untuk penagihan pembayaran atas surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga di tempat atau di kota lain dalam negeri dalam rangka penyelesaian pembayaran tagihan atau piutang berupa surat atau dokumen berharga yang dapat diproses adalah wesel, biliet giro, kwitansi, surat promes. Selanjutnya clearing. Clearing atau lalu lintas giro merujuk pada metode pemindahan atau transfer uang dari satu rekening ke rekening lainnya. Clearing adalah satu dari 3 metode transfer yang dapat dipilih oleh setiap nasabah yang hendak memindahkan uangnya ke rekening lain, baik itu rekening pribadi maupun rekening orang lain. Selanjutnya sistem Bank Indonesia atau BI RTGS. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal atau uang kertas atau uang logam sebagai alat pembayaran.
Sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK, cek, biliet giro, nota, debit, maupun uang elektronik atau card based dan server based. Baik,